Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, ratusan warga desa Sukamakmur Gerung, Lombok Barat menggelar unjuk rasa menolak pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa bertempat di kantor desa setempat. 2 orang pemuda diringkus tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara karena diduga beraksi mencuri barang elektronik milik warga di sejumlah wilayah hukum Kota Mataram dan sekitarnya. Dalam rangka turut meringankan dampak COVID, aparat TNI Polri di Kabupaten Lombok Barat melakukan bedah rumah milik seorang nenek yang hidup dalam keterbatasan di Desa Lembar Selatan. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga desa Sukamakmur Gerung, Lombok Barat menggelar unjuk rasa menolak pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa bertempat di kantor desa setempat. Kehadiran warga dikawal ketat aparat kepolisian, namun ironisnya unjuk rasa yang digelar mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Ratusan warga dari 3 dusun di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Kamis siang mendatangi kantor desa mereka untuk menggelar unjuk rasa menolak pengangkatan anggota Badan Musyawarah Desa. Kehadiran warga meminta pihak desa untuk membatalkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah terpilih saat ini karena dinilai cacat hukum. Warga juga mengklaim proses pengangkatan ketua BPD yang saat ini menjabat tanpa melalui prosedur semestinya sehingga warga meminta pihak desa melakukan pemilihan ulang. Aksi tersebut diwarnai adu mulut dan sempat menimbulkan kericuhan karena aksi warga juga diprotes oleh pendukung anggota BPD yang menjabat, namun berhasil dicegah oleh aparat kepolisian yang mengawal aksi. Aksi warga direspon pihak desa yang menyatakan seluruh proses pemberhentian dan pengangkatan ketua BPD harus melalui pemerintah daerah. Masalah BPD itu ada ranahnya masing-masing, namun tetap dia akan mengkawal PAW yang sudah dikeluarkan kemarin. Itu tetap atas dasar tadi malam ada kesepakatan di Polsek. Itu tetap itu akan dilaksanakan. Kita mohon perwakilan dari dusun untuk kita ayo ke sama-sama ke DPMD. Masa telah disakiti sudah 1 tahun 6 bulan lebih. Masyarakat kami di desa menderita khususnya di dusun Kebon Kongok. Nah jadi masyarakat selama ini 1 tahun 6 bulan di PAW-nya Pak Saipudin ini sama Pak Karahi ini. PAW sebagai BPD, tapi tidak ditanggapi sampai kita ke Pak Fauzan, ke Pak Bupati, jawabannya berkasnya tidak sampai di sana. Begitu. Jadi masyarakat sangat resah. Meski mendapat kawalan ketat aparat kepolisian, aksi warga tersebut ironisnya mengabaikan standar protokol COVID-19 karena berkerumun dan juga tidak mengenakan masker saat melakukan unjuk rasa sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Ribuan kartu tanda penduduk elektronik belum dicetak pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur karena stok belangko masih kosong. Untuk menyiasati kekosongan belangko, Pemda menerbitkan surat biodata bagi warga yang berfungsi sama sebagai KTP sementara. Tak kurang dari 3 bulan lebih, pemohon EKTP di Kabupaten Lombok Timur harus bersabar untuk mendapatkan KTP karena belum bisa tercetak hingga saat ini. Belum tercetaknya belangko KTP milik warga karena kosongnya belangko KTP dan belum adanya pengiriman dari pusat akibat terkendala wabah COVID saat ini. Untuk menyiasati warga yang sudah melakukan perekaman KTP, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur menerbitkan surat biodata sebagai identitas pengganti sementara yang bisa digunakan. Kendati stok belangko di kabupaten belum tersedia, namun petugas di setiap kecamatan tetap melakukan perekaman data EKTP dan akan mencetaknya pada saat belangko sudah tersedia. Yang belum itu hanya dari data kita yang sampai saat ini yaitu 3.000. Nah, itu sebabnya kita minta belangko, tapi kemarin ke pusat itu 20.000. Yang 20.000 tapi diberikan kita hanya 3.000. Nah, yang kenapa kita minta 20.000 karena yang kita cetak itu tidak hanya yang PRR, tetapi juga yang perubahan-perubahan. Perubahan seperti apa, pindah alamat, perubahan status, tadi belum kawin dikawin, kawin cerai dan sebagainya.
Meski terdapat ribuan KTP yang belum tercetak, namun berdasarkan data terakhir, pihak Dinas Dukcapil Lombok Timur hingga saat ini mendata telah berhasil mencetak sebanyak 845.837 atau sekitar 95,58% dari total wajib KTP yang ada. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Barat saat ini tidak berjalan maksimal dan mengalami penurunan dari target. Tahap penyesuaian meliputi pengukuran, pemetaan, dan proses sertifikasi hak tanah saat ini masih terkendala pengumpulan data akibat mewabahnya COVID-19. Akibat terdampak COVID-19, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Barat saat ini tidak optimal seperti yang diharapkan. Berdasarkan data dari pihak BPN, saat ini dari total 15 desa yang sudah ditetapkan sebagai penerima program PTSL, BPN Lobar baru hanya bisa menerima sebanyak 10 data desa, sementara sisanya belum tuntas. Selain terkendala pengumpulan data, tahapan penyesuaian meliputi proses pengukuran, pemetaan luas tanah, berikut proses sertifikasi hak tanah saat ini juga tidak bisa maksimal dilakukan karena terkendala COVID-19. Dua kendala tersebut menyebabkan kuota penerima program strategis tersebut mengalami penurunan dan tidak bisa memenuhi target 100% seperti yang diharapkan. Dari alokasi yang diberikan kemarin sejumlah 30.000 karena kebetulan ada musibah nasional COVID-19 ini, kemudian target menjadi turun yaitu 11.700 dari 30.000. Mudah-mudahan September sudah ada yang bisa kita bagi, tetapi pun kalaupun mundur mungkin karena faktor COVID Corona ini, jadi progres kita juga memang agak tersendat gara-gara ini. Mudah-mudahan sih tidak akan lewat dari tahun 2020 untuk pembagian ya. Berdasarkan data dari BPN sendiri, saat ini dari total 267.000 bidang tanah yang ada di Kabupaten Lombok Barat, sebanyak 197.339 bidang tanah atau 76% diantaranya telah bersertifikat resmi, sementara sisanya dalam tahap pengukuran dan sertifikasi sesuai arahan pemerintah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Menurunnya konsumsi listrik akibat kebijakan karantina sektor industri dan bisnis pariwisata menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan listrik negara di Nusa Tenggara Barat mencapai 12% dari normal. Meski demikian, PLN tetap akan mengoptimalkan pelayanan program kompensasi sebagai dukungan stimulus ekonomi daerah memasuki tatanan normal baru. Dampak pandemi yang terjadi sejak awal tahun menyebabkan konsumsi listrik masyarakat di Nusa Tenggara Barat menurun cukup signifikan. Menurut data PLN Unit Pelayanan Wilayah 3 Mataram, kondisi penurunan konsumsi listrik mulai terjadi sejak bulan Maret hingga saat ini dengan rata-rata penurunan daya mencapai 20-30 MW setiap bulannya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kebijakan karantina wilayah dan penutupan operasi sejumlah kawasan bisnis dan pariwisata di sejumlah kabupaten kota, yang merupakan 50% pelanggan pemakai listrik terbesar PLN selain sektor rumah tangga. Penurunan penggunaan sektor bisnis tersebut menyebabkan omset pendapatan PLN ikut menurun hingga 12% atau sekitar 15 miliar per bulan dari pendapatan normal sebelum pandemi. Meski terjadi penurunan, pihak PLN sendiri tetap berkomitmen untuk mendukung gerakan pemulihan ekonomi dengan memberikan kompensasi dan relaksasi biaya dan bersiap membuka pelayanan di masa normal baru saat ini. Kita sebelum pandemi itu di angka 250-an, kondisi saat ini di 235 mega. Jadi 7 sampai 10 mega itu ada penurunan. Memang yang sangat signifikan adalah di daerah sendiri itu kan beban pelanggannya sudah turun, geliat bisnis, usaha bisnis di pariwisata di Lombok turun, dan ini mengakibatkan memang penurunan beban puncak di malam hari sekitar 8-10%. Berdasarkan data terakhir, saat ini jumlah pelanggan listrik di Pulau Lombok yang masuk dalam program keringanan pembayaran listrik mencapai 1.122.889 orang pelanggan, dengan 96% diantaranya adalah pelanggan rumah tangga yang memiliki besaran daya listrik mulai 450 dan 900 kWh. Dari Kota Mataram, Tim Liputan melaporkan.
Dua orang pemuda diringkus tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara karena diduga beraksi mencuri barang elektronik milik warga di sejumlah wilayah hukum Kota Mataram dan sekitarnya. Selain dua pelaku, petugas juga menyita 1 unit telepon genggam hasil curian sebagai barang bukti. Dua pemuda masing-masing berinisial SF 30 tahun dan DD 30 tahun asal Kelurahan Selagalas Mataram diringkus tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cakranegara karena diduga beraksi mencuri barang elektronik di rumah warga. Penangkapan kedua pelaku berdasarkan laporan salah satu korban yang mengaku kehilangan telepon genggam yang diletakkan di atas meja ruang tamu rumahnya dan mencurigai keduanya sebagai pelaku. Berdasarkan keterangan dan informasi para saksi, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Dede di rumahnya dan turut menyita 1 unit HP smartphone milik korban. Sementara tersangka SF akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah mengetahui rekannya Dede tertangkap dan dirinya masuk dalam daftar pencarian orang. Di hadapan petugas, para pelaku mengaku beberapa kali melakukan aksi pencurian dengan mengincar rumah kosong yang ditinggal pemiliknya atau dengan memanfaatkan kelengahan para penghuni rumah. Dari warga melaporkan bahwa di rumahnya terdapat kehilangan 1 buah HP dengan kerugian harga HP tersebut kurang lebih ada Rp2.600.000. Perannya adalah yang SF ini dia masuk ke dalam rumah, kemudian yang DD ini memegangi jendelanya, ngerasa bersalah. Nggak takut gitu, nggak ketakutan gitu setelah ini ditangkap gitu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Perseteruan antara anak dan ibu terkait motor warisan di Kabupaten Lombok Tengah belum berakhir damai. Setelah laporannya ditolak Polres Lombok Tengah, sang anak berencana tetap akan memproses hukum sang ibu dengan melaporkannya ke Mapolda Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sang ibu kini mengungsi ke rumah saudaranya karena takut sang anak kerap mengancam dirinya. Air mata kalsum nenek 61 tahun warga desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah terus menetes jika mengingat perseteruannya dengan sang anak yang tega melaporkannya ke polisi hanya gara-gara sebuah sepeda motor. Kalsum tidak pernah membayangkan niat baiknya membeli sepeda motor untuk keperluan sekolah sang cucu ternyata dipersoalkan sang anak dengan tudingan menguasai dan menggelapkan sepeda motor warisan. Kini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Kalsum memilih mengungsi ke rumah saudaranya karena merasa takut dengan ancaman sang anak yang membuatnya tidak nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Dengan didampingi sejumlah anggota keluarganya, Kalsum mendoakan agar sang anak menyadari kesalahannya dan kembali menegaskan bahwa dirinya membeli motor untuk keperluan sekolah sang cucu dengan menggunakan uang bagian jual sawah warisan yang diterimanya sebesar 15 juta rupiah. Apa sih kak belian beli kini anak terunguk si amak nak belian nanti ni nak apa-apa ni dah ni waktu ni kita dagang mai nguni ke iya kadus langan ibu ni nani si belian anak motor bang kata jual beli motor di dok solas jadi tisin beli showroom. Sementara meski ditolak Polres Lombok Tengah, sang anak Mahsun tetap bersikeras akan memproses hukum sang ibu ke Polda Nusa Tenggara Barat karena tidak mau menyerahkan sepeda motor waris tersebut. Saya tuntut sampai ke Polda besok itu. Soalnya di Kapolres tak mau dia tuntut, dia selesaikan kemarin. Besok pagi saya mau antar surat ke Polda, biar masalah ini harus diselesaikan secara hukum lah. Mencuatnya kasus anak melaporkan ibu kandung gara-gara motor saat ini mendulang reaksi di tengah masyarakat yang berharap kasus tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Kelompok pemerhati nasib buruh migran menyoroti regulasi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur yang dinilai belum maksimal mengawasi keselamatan para TKI di luar negeri. Hal tersebut menyebabkan banyaknya persoalan TKI yang muncul saat berada di luar negeri dan tidak bisa terselesaikan dengan baik. Tidak optimalnya pengawasan para pekerja migran oleh pemerintah daerah menjadi sorotan kelompok masyarakat.
Di Kabupaten Lombok Timur, Komunitas Advokasi Buruh Migran Indonesia mendorong pemerintah daerah lebih optimal melakukan pengawasan para TKI untuk berangkat ke luar negeri. Selain menyaring para calon TKI sebelum berangkat agar sesuai keahlian, Pemda juga sudah semestinya memantau keberadaan serta keselamatan mereka selama berada di luar negeri. Karena lemahnya pengawasan, banyak kasus yang menimpa para TKI, mulai kasus kekerasan, kecelakaan, hingga status TKI legal sebagian besar tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Pemegang kewajiban ini adalah pemerintah yang memang menurut saya masih belum maksimal. Salah satu contohnya saja adalah bagaimana cara menjadi TKI yang aman. Itu belum semua tahu di Kabupaten Lombok Timur. Hanya itu ada beberapa desa yang memang menjadi binaannya NGO misalnya, NGO yang fokus kepada buruh migran. Menanggapi hal itu, pihak Disnaker Transloti membantah pihaknya tidak maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap para TKI dan menyatakan seluruh proses rekrutmen TKI sudah dilakukan dengan prosedur. Langkah-langkah itu, sosialisasi itu sudah kita lakukan dari pemerintah ya, bersama dengan lembaga pemerhati TKI. Belum lagi kita menggandeng perusahaan penempatan untuk melakukan sosialisasi langsung ke desa juga. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana cara mereka bekerja supaya aman, mendapat perlindungan dari pemerintah. Sebagai bentuk kepedulian, perwakilan masyarakat meminta pemerintah daerah terus memaksimalkan pengawasan, berikut terus mengoptimalkan upaya sosialisasi tentang sistem rekrutmen pekerja migran melalui pemerintah yang benar dan aman untuk menekan jumlah TKI legal yang selama ini terjadi. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Tim gugus tugas percepatan penanganan pencegahan COVID-19 pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan regulasi sanksi tegas bagi masyarakat yang abai dalam penerapan protokol kesehatan. Selain tetap menjaga kedisiplinan warga, hal tersebut juga untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 kedua memasuki tatanan kehidupan normal baru. Kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan mencegah COVID menjadi atensi pemerintah daerah saat ini. Di Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah daerah bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tengah menyiapkan regulasi sanksi tegas bagi warga yang tetap abai dan tidak mematuhi protokol kesehatan seperti yang dihimbau pemerintah. Regulasi penerapan sanksi berupa peringatan atau hukuman badan tersebut saat ini masih disusun dan akan dikuatkan dengan peraturan bupati yang mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol COVID-19. Adapun bentuk pelanggaran masyarakat yang saat ini banyak terjadi menurut tim gugus tugas COVID diantaranya tidak menggunakan masker dan juga masih adanya kegiatan berkerumun tanpa melakukan jaga jarak sosial satu sama lain. Kita di satu sisi juga mohon maaf selalu yang menjadi kekhawatiran kita selama ini adalah respon masyarakat dan bahkan terakhir ini masyarakat kita justru yang mengatakan bahwa COVID ini tidak ada ataupun corona ini bohong-bohongan. Nah ini yang menjadi persoalan kita. Selain untuk terus memotivasi masyarakat untuk kompak dan disiplin memerangi COVID, langkah pemberian sanksi diharapkan bisa mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 memasuki masa tatanan normal baru yang ditargetkan pemerintah daerah dimulai pada awal bulan Juli ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka mengurangi risiko penularan COVID, para guru sekolah menengah pertama Negeri 1 Labu Api, Lombok Barat berkeliling membagikan rapot ke rumah para siswa. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari risiko kerumunan para siswa di sekolah sesuai dengan anjuran pemerintah daerah. Upaya mengurangi risiko penularan COVID dilakukan sejumlah sekolah di daerah dengan tidak membagikan rapot secara reguler di lingkungan sekolah. Di Kabupaten Lombok Barat, sejumlah sekolah salah satunya SMPN 1 Labu Api meniadakan pembagian rapot untuk siswa di sekolah sebagai upaya mencegah risiko penyebaran COVID. Sebagai gantinya, para guru kelas berkeliling ke rumah para siswa untuk mengantarkan rapot mereka sekaligus untuk menyampaikan motivasi langsung kepada para murid dan orang tuanya. Meski cukup merepotkan karena harus mengunjungi 416 orang siswa, namun langkah tersebut dinilai efektif pihak sekolah untuk mengetahui kondisi para siswa selama melakukan proses belajar dari rumah sekaligus sebagai langkah bersama mencegah COVID seperti yang dianjurkan pemerintah.
Siswa menerima rapor dari rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Jadi kita melaksanakan protap COVID-19 untuk SMP Negeri 1 Labu Api. Yang menyerahkan adalah wali kelas masing-masing. Jadi di sekolah kami ada grup WA kelas, ya. Nanti informasi akan disampaikan di sana. Kemudian kita akan membuat janji dengan wali murid dan orang tua wali murid untuk datang berkunjung pembagian rapor. Meski telah memasuki tatanan kehidupan normal baru, hingga saat ini keputusan untuk kembali membuka sekolah masih belum diputuskan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat karena masih tingginya angka paparan COVID yang sampai saat ini berjumlah 279 kasus. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka turut meringankan dampak COVID, aparat TNI Polri di Kabupaten Lombok Barat melakukan bedah rumah milik seorang nenek yang hidup dalam keterbatasan di Desa Lembar Selatan. Selain menjadi rangkaian bakti kemanusiaan untuk warga tidak mampu, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangkitkan semangat warga untuk bangkit di tengah pandemi. Upaya meringankan beban masyarakat terus dilakukan pemerintah daerah dan instansi terkait dengan menyasar warga yang tidak mampu. Di Kabupaten Lombok Barat, aparat TNI Polri menggelar bedah rumah milik seorang nenek 85 tahun bernama Sihin, warga Desa Lembar Selatan, Lombok Barat. Sebelumnya keprihatinan muncul karena kondisi rumahnya yang tidak layak huni dan berkaitan dengan kandang sapi yang dipeliharanya. Berkat sinergitas yang baik antara pemerintah daerah bersama TNI Polri, akhirnya proses bedah rumah sang nenek bisa dilakukan dan dikerjakan kurang lebih 2 pekan. Gerakan bedah rumah di masa pandemi diapresiasi para pihak, termasuk Kapolda NTB yang hadir langsung bersama Bupati Lombok Barat saat penyerahan kunci rumah kepada nenek Sihin. Alhamdulillah, inisiasinya luar biasa. Ya, tapi ini adalah esensi bahwa tugas polisi, tugas TNI itu yang paling mulia adalah ada di hati masyarakat, mendapat kepercayaan masyarakat. Sehingga dengan biaya yang berasal dari gaji mereka cuma lebih kurang 20 juta, betul kan? Siap, 20 juta mereka ingin membaktikan untuk seorang masyarakat yang memang pantas, layak untuk dibantu. Selain sebagai program rutin pemerintah, kegiatan bedah rumah warga kurang mampu diharapkan bisa menjadi gerakan sosial untuk membangun kepedulian bersama meringankan beban masyarakat terdampak COVID di daerah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan.